semakin orang itu nggak rasional, semakin kemudian dia nggak melibatkan logik, maka akan semakin mau orang tuh menghabiskan uang untuk perkara-perkara yang harusnya mungkin dia tidak lakukan. Benar, yang dilakukan sama orang yang tidak ada boundary ethics-nya. Betul, ethics-nya. Contoh misalnya, ini kita coba ambil ekstrimnya ya, ekstrimnya. Kan kalau ekstrimnya jualan produk itu ekstrim dan itu oke ya maksudnya ya. Ekstrim sebelah sini adalah benar-benar kita jualan dalam tanda kutip agama. Gini aja, bayar 1M, gue jamin lu masuk surga. Nah ini yang di sini nih, yang di tengah-tengah. Aku mau ekstrim sini dulu. Aku ada yang lebih ekstrim lagi? Ada yang lebih ekstrim. Tapi ini semua orang pasti nggak ada perbedaan pendapat. Supaya kita bisa bahas di sini. Contoh aku bilang sama Feren, jangan Feren deh, Raymond, Ray. Misalnya contoh ya, di dalam Islam kalau andaikan misalnya kita memperhatikan anak yatim, lalu kemudian mengusap kemudian rambutnya, dan Rasul melakukan itu, maka kita akan mendapatkan pahala seperti rambut yang kita usap. Kalau botak bahaya ya, maka jangan cari anak yatim yang botak, enggak, itu guyonan aja. Maksudnya perumpamaan pahalanya memperhatikan anak-anak yatim itu seperti itu. Terus aku bilang, ketika kita bantu mereka, maka ketika nanti mereka ke surganya Allah, mereka bantu kita untuk ke surganya Allah. Kita kasih yuk, semua orang pasti mau ngasih, bener kan? Bener. Karena itu semua nggak ada permasalahan. Yang permasalahan adalah di tengah-tengah ini, antara keuntungan pribadi dan keuntungan agama. Kalau semua keuntungan agama semua orang pasti mau keluarin. Kalau lu bangun masjid, lu dapat rumah di surga, oke, kita keluarin gitu kan ya. Kalau lu misalnya menyenangkan orang tuamu, kamu pasti akan masuk surga yang paling tinggi. Maka lu beliin mobil orang tua misalnya ibu dengan harapan ini adalah untuk berbakti pada orang tua, make sense karena itu perintah agama. Itu 100% akhirat gitu kan ya. Tapi yang di tengah-tengah nih, lu bayar gua 1 miliar, gua jamin lu masuk surga. Itu jual agama. Ya, itu paling ekstrimnya sebenarnya. Tapi gue bener-bener bisa jual ke orang sampai orang itu percaya. Gue pakai surat-surat apalah gitu misalnya gitu-gituan. Dan gue mempercayai, ya nggak mungkin gue mempercayai itu sih, pasti bodoh sih. Ya. Dan ya kayak gini, mohon maaf ya, ada kasus di Amerika, ada ada pendeta yang jual sertifikat tanah surga. Nah, ya itu. Tahu nggak? Iya, paham. Itu sempat viral. Gue pun tahu.